Kita nggak bisa membayangkan ketika punya anak satu, makan apa, gaji sekian. Ternyata setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istri dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tawakal juga akan menyebabkan seorang hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya. Kemudian ikhwati azzanallahu wa iyyakum. Salah satu yang paling penting, keutamaan dari tawakal adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga dari keterginciran yang digoda oleh syaitan. Dijaga dari godaan syaitan. Atau mungkin lebih tepatnya adalah diberi hidayah dari keterjatuhan, dari keterpurukan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-98 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laysa lahu sultanun. Sesungguhnya syaitan sama sekali tidak mempunyai kekuatan alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Di mana orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi syaitan tidak akan leluasa menggoda seorang hamba yang bertawakal kepada Allah. Tapi syaitan akan leluasa menggoda kita setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, kalau kita tidak bertawakal kepada Allah. Mungkin dibisiki dengan ketakutan miskin di masa depan. Mungkin dibisiki oleh tidak mau diejek oleh lingkungan dan teman-teman. Mungkin dibisiki ingin bergaul dengan teman-teman yang indah sewaktu mungkin dulu di sekolah, gitu ya. Atau mungkin dibisiki dengan adanya kehidupan duniawi yang lebih baik. Jadi bisikan-bisikan ini ya, terus menghantui seorang hamba, sementara dia tidak bertawakal kepada Allah. Ia berharap ya, 6 bulan ke depan itu sudah ada di kantongnya untuk apa yang ia makan, apa yang ia beli, untuk ada misalnya untuk anak istrinya atau bahkan 7 turunannya. Ya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah itu akan sangat mudah digoda oleh syaitan. Hidupnya bimbang, hidupnya pimplan, tidak punya ketergantungan. Sedangkan orang yang bertawakal itu menggantungkan secara totalitas hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertawakal akan diberi hidayah oleh Allah. Karena ia udah pasrah. Gimana sih orang pasrah? Mau ditarik, mau suruh tengkurap, mau suruh duduk, mau suruh berdiri, orang pasrah. Bertawakal pasrah secara totalitas, serahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara kaum muslimin azzanallahu wa iyyakum, tentu tawakal ini juga perlu diketahui sebagai sebab bisa mendatangkan rezeki. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa syaratnya sahih. Dari jalur Umar
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa yataruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana mereka pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali ke sangkar mereka dalam keadaan perut kenyang. Tapi ketamakan kita terhadap harta dunia merusak konsep tawakal. Kerakusan kita terhadap kedudukan merusak konsep tawakal. Karena memang sifat dasar manusia itu tidak pernah mengenal kata puas. Rasulullah mengatakan kalau manusia diberi 1 lembah emas, dia akan minta 2 lembah emas. Kalau manusia sudah diberi 2 lembah emas, maka dia akan minta yang ketiga. Sama. Gaji sudah 2 juta, minta 2,5 juta. Pengeluaran akan lebih daripada 2,5 juta kalau mengikuti keinginan. Dikasih 2,5, maka keinginannya 3 juta. Dikasih 3 juta, keinginannya 3,5 juta. Demikian seterusnya sampai mulutnya tersumpal dengan tanah, baru keinginan itu terputus. Jadi rakus terhadap harta dunia merusak konsep tawakal. Padahal tawakal bisa akan mendatangkan rezeki. Burung pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Beda dengan kita. Ingin 7 turunan, rezeki sudah disiapkan. Bukan yagdu himason wa yataruhu bitona. Ingin kulkas kita 2 bulan, 3 bulan ke depan full. Mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, goreng-gorengan, semuanya. Bahkan kurma dari 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya masih ada. Ikhwati azzanallahu wa iyyakum. Konsep tawakal sangat jelas sekali memasrahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya dalam masalah rezeki. Apakah kita pernah membayangkan waktu kita kecil, kita nanti pas kuliah makan apa? Tidak pernah membayangkan. Apakah ketika kita kuliah kita bisa membayangkan, ketika kita nikah istri kita makan apa? Udah punya istri ternyata bisa makan. Kita nggak bisa membayangkan ketika punya anak 1 makan apa, gaji sekian. Ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala berikan istri dan anak, masih bisa makan, masih bisa lebaran. Allah tambah lagi itu anak, ternyata masih bisa makan juga. Tambah lagi itu anak, Allah tetap dia masih bisa makan juga, karena Allah sudah gariskan rezekinya masing-masing. Kenapa kita takut miskin, padahal kita adalah hamba Allah yang maha kaya? Ikhwati azzanallahu wa iyyakum, kita harus meyakini ini akidah, ya, bahwa tawakal akan mendatangkan rezeki. Masing-masing kita sudah ditakdirkan berapa jatah rezeki kita, tapi itu dirahasiakan agar kita, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana di dalam mencari rezeki. Apakah mencukupkan diri dengan yang halal, ya, atau misalnya labrak sana labrak sini, yang penting perut kenyang, tidak peduli mana halal mana haram. Ikhwati azzanallahu wa iyyakum, dalam masalah tawakal ini diantaranya dalam hal rezeki misalnya, ya. Kita ingat sekali kisah para sahabat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan peperangan dalam peperangan Tabuk, ya. Itu para sahabat berlomba-lomba memberikan hartanya untuk memfasilitasi peperangan. Bukan berlomba-lomba untuk mendapatkan fasilitas perang. Motor yang nggak pernah mogok, mana yang motornya olinya ada terus, bukan. Tapi berlomba-lomba memberikan fasilitas terbaik untuk peperangan. Itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu taala anhu memberikan separuhnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan seluruh hartanya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar,
Wa madza abqaita li ahlik wa 'iyalik? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahum Allah wa Rasul. Sisakan mereka Allah dan Rasulnya. Ini tawakal tingkat tinggi. Bukan saya serahkan mereka kepada ibu bapaknya, kepada ibu bapak saya sudah titipkan. Bukan, saya sisakan mereka Allah dan Rasulnya. Tawakal tingkat tinggi yang lahir dari keimanan tertinggi. Ikhwati azzanallahu wa iyyakum. Mungkin keluh kisah kita dalam dakwah Islam, salah satunya mungkin karena lemahnya tawakal kita. Kurang ini nangis, kurang itu nangis, kurang ini nangis. Nangisnya bukan karena umat kita tidak mau mengijabahi. Bukan, tapi nangisnya memang karena kelemahan diri kita sendiri. Ini ikhwati azzanallahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.